wabarakatuh. Saya Ibu Nia Nurjana dari tim B dari SDN Manggahan 01. Saya akan menyelesaikan tugas Leksam di bulan April ini dengan melaksanakan tugas wawancara. Hari ini saya akan melaksanakan wawancara bersama orang yang sangat berpengaruh besar di institusi sekolah, khususnya di sebelah saya sudah ada Ibu Siti. Selamat pagi Ibu Siti. Selamat pagi. Ya, bisa perkenalkan diri sebelumnya. Saya perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Taslima dan saya saat ini menduduki jabatan sebagai tenaga administrasi di SDN Manggahan 01. Baik, langsung saja ya. Saya meminta waktunya sebentar pada Ibu Siti untuk melaksanakan tugas ini. Mungkin saya mengganggu sedikit kesibukannya hari ini untuk memenuhi tugas saya hari ini ya. Ya. Apa nama pekerjaan Anda saat ini? Dan bisa dijelaskan apa saja tugas utama yang Ibu kerjakan setiap hari? Saat ini tugas saya itu sebagai tenaga administrasi sekolah ya. Yang di dalamnya itu tugas pokoknya itu mengurus administrasi sekolah ya, terkait kesiswaan, kepegawaian dan lain sebagainya. Kemudian selain daripada itu, saya juga melaksanakan tugas sebagai operator sekolah yang dimana tugasnya itu mengelola dapodik, kemudian aplikasi-aplikasi yang ada kaitannya dengan SDN Manggahan 01 ya, baik itu data siswa, data PPK-nya, sarprasnya dan lain sebagainya. Ya, baik. Ya, sungguh sibuk sekali ya tugas operator, sepertinya tidak terlihat di luar tapi di dalam. Begitu lah. Ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu bisa memilih pekerjaan ini? Apakah ada alasan khusus atau cerita yang menarik di balik ini? Kalau kenapa mengambil pekerjaan ini, awalnya memang karena saya itu ditugaskan sebagai guru kelas. Karena kan pada waktu itu, pada saat saya masuk ke SDN Manggahan 01 itu kondisinya memang sedang kekurangan guru ya. Saya ditugaskan untuk mengajar di kelas 2 pada waktu itu. Kemudian dikarenakan tenaga administrasi sebelumnya itu merangkap guru juga ya. Nah, kepala sekolah pada saat itu mengambil kebijakan untuk bukan mereposisi ya, tapi mengalihfungsikan saya yang tadinya dari guru, kemudian saya ditarik menjadi tenaga administrasi karena ya yang tenaga administrasi sebelumnya itu bentrok gitu ya, jadi punya double jabatan sama guru kelas dan agak ribet pada waktu itu. Jadi ketika kalau ada yang meminta surat menyurat atau apa gitu, jadi harus mengganggu dulu gitu ya, mengganggu dulu. Nah, kemudian saya ditukar oleh guru yang baru dan itu alasannya karena memang saya pendidikannya juga bukan basicnya bukan dari guru juga, jadi saya ditarik sebagai tenaga administrasi seperti itu. Iya. Yang tadinya guru kelas ya, ya ternyata guru kelas kalau untuk merangkap menjadi operator atau menjadi sekolah mungkin lebih sibuk, jadi terbagi ya waktunya. Jadi terbagi waktunya. Nah, akhirnya mungkin di ceritanya yang tadinya guru kelas menjadi operator. Nah, tenaga administrasi mungkin itu ceritanya ya tadi yang sudah disampaikan. Yang ketiga, apa saja keahlian atau keterampilan yang harus dimiliki oleh Ibu untuk bisa menjalani pekerjaan ini dengan baik? Keahlian dan keterampilannya tentu ya, karena sekarang kan berbasis digital ya, betul. Harus benar-benar melek IT gitu ya. Jadi ya mau tidak mau saya pun harus terus belajar untuk memperdalam terkait ilmu IT-nya, kemudian office yang digunakan dalam pekerjaan saya gitu. Jadi yang paling utama itu yang harus dikuasai yaitu IT-nya sih. Iya, untuk saat ini ya. Ya, yang berikutnya, apa hal yang paling menyenangkan dan yang paling menantang dari pekerjaan Ibu saat ini? Kalau hal yang paling menyenangkan itu biasanya ya
Kalau apa ya? Lebih banyak mana nih? Yang menantangnya atau yang menyenangkannya gitu ya? Sebetulnya menyenangkan atau enggaknya itu ya tergantung situasi dan kondisi gitu ya. Terkadang kan kalau ada momennya juga ya, momen dengan begitu banyaknya pekerjaan gitu, yang kadang ada masanya, ada waktunya itu pekerjaan terus menerus tidak ada hentinya gitu ya. Belum selesai yang ini sudah ditimpa lagi pekerjaan yang ini gitu. Nah, itu sih yang tantangannya itu ya. Jadi kita betul-betul harus bisa memanage waktu gitu. Harus bisa memanage waktu, menyelesaikan satu pekerjaan secepat mungkin, seakurat mungkin gitu ya. Kalau menyenangkannya karena dinikmati mungkin ya, karena sudah sangat mencintai gitu sebagai tenaga administrasi. Jadi ya menyenangkan saja gitu, meskipun ada tantangan ya, tantangannya itu banyak sih, banyak tantangan sebetulnya yang tidak bisa dijelaskan satu persatu. Mungkin khususnya ketika deadline ya. Iya, Nah, itu sudah dikejar waktu, hari libur. Ya, nah itu tantangannya ya. Tantangan yang beratnya ketika ada deadline yang harus diselesaikan pada saat itu juga, dan momennya pada hari libur. Nah, itu tantangan sekali. Tantangannya. Apalagi kan saya juga kan sebagai ibu rumah tangga juga ya, ketika di rumah, kalau hari libur kan status saya berubah ya, ibu rumah tangga. Nah, otomatis kalau ada deadline dari libur itu, aduh gitu ya. Itu tantangannya salah satunya. Ya, sebenarnya banyak, tapi salah satunya itu yang paling menantang gitu. Tapi dengan disyukuri, dinikmati, selesai juga tugas-tugasnya. Nah, itu menyenangkan. Dan itu yang menyenangkannya. Karena disyukurinya, dinikmatinya, nah itu yang akan menjadi menyenangkan. Iya, betul ya. Ya, yang berikutnya, bagaimana cara menyelesaikan masalah jika ada kesulitan? Sulit sekali. Tadi kan tantangannya ketika itu mungkin ketika deadline, tapi ada kesulitan lah dalam pekerjaan yang dilaksanakan. Bagaimana cara menyelesaikan masalahnya? Tentu ya, dalam pekerjaan itu pasti ada aja gitu ya masalahnya, kendalanya gitu ya. Nah, kalau saya untuk memecahkan masalahnya itu, saya biasanya koordinasi. Kalau tidak dengan rekan-rekan sesama operator atau tenaga administrasi yang lain, saya juga koordinasi dengan operator di tingkat kecamatan. Atau kalau tidak, kalau misalnya kebetulan lagi ada pengawas, saya koordinasi dengan pengawas. Dengan kepala sekolah juga tentunya ya, karena beliau atasan saya, tentu saya banyak koordinasi juga untuk memecahkan masalah ini, bagaimana gitu. Dan terkadang juga saya suka koordinasi sama guru-guru yang bisa diajak koordinasi gitu ya. Enak diajak koordinasi gitu ya, enak untuk saling bertukar ya, kerjasama, jadi saling inilah gitu, saling tukar pikiran gitu. Jadi saya ada kendala ini nih, apa nih yang harus saya lakukan. Nah, alhamdulillahnya dari situ sih, dari saling koordinasi, komunikasi, jadi bisa memecah masalah. Iya, jadi setiap masalah bisa diselesaikan sebetulnya ya, asalkan dengan orang-orang yang memang bisa diajak berkoordinasi gitu ya, nyaman di sekolahnya, mungkin dengan hati yang nyaman juga. Ya, semua masalah bisa diselesaikan gitu ya, tidak dengan emosi, tidak dengan marah atau sejenisnya ya, gitu ya. Yang terakhir ya Bu, ini nih, ada apa pesan atau saran yang bisa diberikan untuk anak-anak? Kan kita ada di lingkungan sekolah ya, yang bisa diberikan untuk anak-anak yang mungkin ingin memiliki pekerjaan seperti Ibu nanti di masa depan. Karena mungkin kata anak-anak, enak ya gitu ya, jadi operator di depan laptop terus gitu ya. Terus kelihatannya banyak santainya, padahal di belakang itu banyak kesulitannya. Nah, pesan dan saran untuk anak-anak seperti apa? Pesan dan sarannya, pesannya sih yang paling utama itu lawan rasa malas. Itu ya, karena apalagi ya bukan hanya pekerjaan yang sekarang saya duduki gitu ya, semua profesi pun kuncinya itu satu, yaitu melawan rasa malas. Kalau sudah malas, semua pekerjaan, profesi apapun tentu akan semrawut gitu, tidak akan ya mungkin lebih lama mendekati keberhasilannya, mungkin begitu ya pesannya itu. Kemudian juga tentunya yang paling utama sekali ya, ini apalagi sebagai umat muslim,
tentunya ibadah yang wajib, lebih utama sholat 5 waktu jangan sampai ditinggalkan. Kemudian ketika mendengar suara azan langsung wudhu tepat waktu. Nah itu salah satu kunci juga ya, pesan juga nih ya. Karena kadang-kadang kan kita sudah mendengar azan tapi masih sibuk aja gitu dengan belajarnya. Kalau anak-anak, kamu ini lagi ngerjain PR atau apa gitu ya. Nah itu kemudian yang selanjutnya yang ketiganya itu, yang tadi yang pertama kan ibadah ya, yang keduanya melawan masa malas, yang ketiganya itu jaga adab. Karena adab lebih penting, jaga karakter. Percuma ya kita punya jabatan tinggi, profesinya bagus gitu ya, berhasil dalam profesinya, tapi kalau adabnya tidak ada gunanya, tidak ada apa-apanya, betul. Itu saja mungkinnya pesan dari saya untuk nanti anak-anak jika mau pengen profesinya apapun gitu ya. Pesannya itu sih dari saya. Baik ya, anak-anak lawan malas, rajin beribadah, ibadahnya tepat waktu, terus apa tadi? Yang terakhir adab dan karakter ya, yang harus selalu berbuat baik gitu ya terhadap sesama, dalam berperilaku, dalam berucap yang baik-baik tentunya ya. Yaitu satu lagi ya Bu, harus rajin belajar. Itu kan betul. Malas, rajin belajar supaya apapun cita-cita anak-anak yang ingin dicapai, tidak hanya menjadi operator, menjadi guru, dokter, semuanya membutuhkan belajar. Karena operator juga sama belajar, sama-sama belajar, kita juga sama-sama belajar ya, saling belajar bersyukur tadi ya kata Bu Siti ya. Ya mungkin itu ya Ibu, terima kasih. Maaf sudah mengganggu waktunya hari ini. Terima kasih sudah membantu tugas saya juga ya untuk menyelesaikan tugas Lexam di bulan April ini ya. Terima kasih Ibu ya. Sama-sama ya. Terima kasih semuanya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk yang sudah banyak membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.